Sore. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentang kehidupan atau kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa saat ini banyak sekali isu atau kasus-kasus yang beredar di media sosial seperti perusakan lingkungan hidup. Nah, jadi sebenarnya Bisa dipoto-foto aja. kamu yang itu ya? Ya. Teman dari awal ya? Ini santai nih. Nah, biar enak. Oke. Ya, selamat sore untuk kita semua. Sore. Bagaimana keadaannya? Sehat? Sehat. Nah, puji Tuhan. Nah, teman-teman, terima kasih telah hadir pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang kepedulian kita terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali isu atau kasus yang beredar di media sosial maupun di sekitar kita tentang isu pencemaran lingkungan maupun ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Terkadang bencana alam atau yang bencana alam itu timbul karena ulah manusia itu sendiri. Nah, peran kita di sini kita menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat supaya kita dapat menjadi tokoh inspirasi buat mereka. Contoh nyata yang sering sekali dilanggar oleh manusia itu kalau kita milik kita bersama-sama otomatis harus kita jaga dan kita lestarikan. Coba kamu buka di Kejadian bab 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, dalam kitab Kejadian seperti yang kita tahu bahwa dalam kitab Kejadian itu menceritakan tentang penciptaan di mana Allah menciptakan manusia dan bumi ini baik adanya. Jadi tugas kita adalah merawat dan menjaga bumi ini. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, teman-teman? Misalkan ada menemukan di dokumen yang lain, misalkan udah sosis. Boleh teman-teman bersuara, ayo. Baik. Jadi saya pada pengalaman iman kali ini di area Megamas itu saya lihat masih banyak oknum yang membuang sampah sembarangan. Jadi harapan saya kita sebagai generasi muda yang bertugas untuk merawat alam juga seperti dikatakan oleh Dr. Sudani. Nah, langkah baiknya kita itu bisa tidaknya mencegah sebelum terjadinya bencana yang lebih besar. Contohnya saja di Megamas itu banyak sekali sampah yang ditemukan di tepi jalan, entah itu di parit atau di jalannya sekalipun. Nah, saya mengajak teman-teman untuk bisa melakukan aksi langsung, yaitu aksi sosial. Kita membuang sampah yang ada di jalan tersebut dan parit selokan tersebut, kemudian kita simpan ke tempat pembuangan sampah, seperti selayaknya bagaimana sampah tersebut dibuang. Begitu menurut saya. Ada tambahan teman-teman? Silakan dong. Bagaimana? Jadi ini kembali lagi tema lingkungan. Di sini kita tidak hanya perlu itu, tetapi juga perlu kesadaran sendiri. Di mana dalam kesadaran tersebut, tentu hal itu dapat membentuk atau menjadi hal yang mampu. Selain di rumah saya, di tempat saya tinggal atau di samping saya, dan di sini juga saya harus bisa merawat alam juga. Jangan hanya pas kita di kampung saja. Itu dari saya. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau menurut pendapat saya tidak jauh-jauh dari pendapat kalian, tapi saya mengambil ayat Kejadian ini yang ayatnya bab 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji
di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya bergiji, itulah akan menjadi makananmu. Dan kita sebagai mahasiswa, kita jangan terlalu berlebihan mengambil atau memakan yang berjenis tumbuh-tumbuhan. Itu akan mengakibatkan pohon atau tumbuhan itu akan menjadi punah atau menjadi langka. Jadi kita sebagai manusia janganlah serakah, turunkanlah ego dan gengsi masing-masing. Jangan gara-gara kita di slide pertama, di sini urgensi lingkungannya. Pertanyaan, mengapa kita harus bertindak sekarang? Nah, fakta nyatanya, krisis lingkungan bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan realita yang kita hadapi hari ini. Atau hal yang sedang terjadi pada saat ini. Misalnya tadi ini, dampak nyata yang saat ini terjadi adalah cuaca yang ekstrim, badai, kekeringan, dan banjir. Semakin sering dan intens. Nah, banjir ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perbuatan manusia yang tamak dan serakah. Misalnya, membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga akan menjadi penyebabnya. Nah, dari sini kita dapat dari semua krisis lingkungan yang terjadi, ada upaya yang dapat dilakukan sebelum hal ini semakin buruk ke depannya. Kita dapat melakukan berbagai pencegahan. Ya, dalam peribahasanya lebih baik
mencegah daripada mengatasi. Nah, untuk yang slide kedua, nah akar dari masalahnya itu adalah pola pikir manusia yang take make waste. Apa sih penyebab utamanya semua ini? Nah, dari ini, ekonomi linear yang pertama. Ekonomi linear ini adalah sistem global kita yang bergantung pada pola. Oke, di sini kita akan membahas mengenai peran strategi kader lingkungan. Nah, sebagai kader, peran kita melampaui kader peduli. Kita adalah yang pertama, mudah dicerna dan menginspirasi. Misalnya itu seperti ini. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara kita mengajak mereka untuk melakukan rapat peduli lingkungan. Contohnya ketika ada kerusakan hutan. Bagaimana cara kita mengatasi kerusakan hutan tersebut? Misalnya kita menanam pohon di hutan yang sudah semakin berkurang dan tidak menebang pohon lagi agar sumber daya ini mampu bertahan sampai ke anak cucu kita nanti, dan apa yang kita pertahankan ini bisa membuat mereka tetapi langsung turun ke lapangan. Oke. Baik, saya akan menambahkan untuk penggerak aksi ini untuk bagian mengorganisir. Nah, di bagian kehidupan kita yang zaman sekarang, orang akan melakukan penerbangan secara liar. Nah, di situ bagian untuk mengorganisir dan memimpin aksi nyata, bagaimana cara kita memberikan efek jerah kepada oknum yang melakukan hal tersebut, atau kita bisa membuat efek jerah atau sejenis hukuman agar tidak berkelanjutan lagi hal-hal yang seperti itu. Itu untuk bagian mengorganisir tadi atau bagian memimpin aksinya. Seperti yang kita tahu bahwa kayak namanya masyarakat banyak yang ngeyel ya kan. Udah dikasih misalkan dilarang membuang sampah pun mereka tetap membuang sampah kan. Nah, bagaimana kayak organisir tadi, misalkan memberikan hukuman. Kira-kira hukumannya seperti apa yang cocok buat masyarakat itu menjadi jerah? Oke, seperti yang kita tahu di sini kan kita mempunyai hutan adat. Yang terutama di sini kita dilindungi. Apabila mereka melanggar hal tersebut, kita bisa menggunakan sanksi adat supaya mereka mempunyai efek jerah dan mempunyai rasa takut, sehingga secara tidak langsung mereka akan menyelaraskan hal ini dengan kehidupan mereka. Oh, ternyata ular ini berkontribusi penting ke dalam kehidupan kami. Dia memberikan apa yang kami butuhkan, seperti air tidak berkurang lagi. Gimana? Tapi kalau misalnya ini kan di lingkungan Megamas Ya. Nah, itu kan orang-orangnya kan pasti dari berbagai daerah. Ya. Nah, hukuman apa yang cocok kira-kira untuk mereka yang bertindak negatif membuang sampah? Oke. Di luar adat tadi. Oke. Kalau hal tersebut, menurut saya ini harus keputusan dari RT ataupun RW setempat. Yang dimana dalam hal ini kita harus memberikan sanksi. Apabila hal tersebut terus dilakukan, tentu di sini seperti yang telah terjadi kemarin, di mana pada hal ini seperti yang membuang sampah di parit-parit akan dikenakan sanksi sebesar 500.000. Satu sampah 500.000. Nah, hal ini yang dapat membuat mereka itu jerah ataupun takut dalam melakukan hal tersebut. Apa ada lagi? Iya, menurut saya kayak nempel ada di depan tuh kan kayak nempel kalau mau buang sampah sembarangan nanti kena sanksi 500.000. Kayaknya kalau cuma itu nggak bakalan cukup deh. Dia harus ada kayak contoh relate biar ada orang yang kayak ketangkap basah. Baik teman-teman, untuk hasil diskusi kita pada hari ini adalah bagaimana cara kita menjadi agen perubahan untuk bumi yang lebih hijau di tengah-tengah permasalahan bumi kita yang terjadi pada kita saat ini. Nah, kita sebagai kaum muda, kita juga dapat menjadi penggerak, dapat juga menjadi pelindung untuk bumi kita, dan dapat membentuk sebuah organisasi kecil yang dimana nantinya kita dapat merawat bumi kita dengan baik dengan cara menanam pohon kembali untuk kehidupan berkelanjutan demi anak cucu kita. Oke, terima kasih untuk kita semua.